Nutrisi ditempatkan dalam wadah kemudian didistribusikan langsung menuju akar tanaman sehingga tanaman akan lebih mudah dalam menyerap nutrisi. Jumlah nutrisi di dalam hidroponik sangat perlu diatur dengan teliti karena apabila kurang nutrisi, maka tanaman tidak akan tumbuh dengan baik. Sejak kondisi di Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara di dunia yang dilanda pandemi COVID-19, mayoritas masyarakat mulai memiliki kegemaran baru, yakni menanam beragam tanaman atau berkebun. Selain demi menghemat biaya belanja rumah tangga, tindakan ini juga sangat dianjurkan bagi siapapun yang memiliki waktu luang, karena kondisi yang demikian memang tidak mendukung untuk belanja ke pasar ataupun supermarket. Beberapa metode cocok tanam yang sedang populer saat ini adalah hidroponik atau juga aquaponik. Mungkin di antara kedua istilah tersebut kamu lebih familiar dengan istilah hidroponik. Karena selain lumayan banyak dimanfaatkan untuk bisnis, metode ini juga cukup mudah diterapkan di rumah. Lalu apa sih perbedaan hidroponik dan juga aquaponik? Berikut penjelasannya versi Puri Garden. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang hidroponik. Hidroponik ini merupakan proses budidaya tanaman dengan prinsip soilless. Jadi dalam hidroponik, media yang digunakan berupa media seperti kerikil, rock wool, arang, kokopit, dan lain-lainnya. Media-media tersebut hanya digunakan sebagai tempat tumbuh tanaman, bukan media. Untuk kebutuhan nutrisi tanaman dilakukan dengan memberikan air yang telah diberi larutan khusus untuk hidroponik atau disebut dengan nutrisi hidroponik AB mix. Nutrisi ditempatkan dalam wadah kemudian didistribusikan langsung menuju akar tanaman sehingga tanaman akan lebih mudah dalam menyerap nutrisi. Jumlah nutrisi di dalam hidroponik sangat perlu diatur dengan teliti karena apabila kurang nutrisi, maka tanaman tidak akan tumbuh dengan baik. Apabila terlalu banyak nutrisi akan membuat tanaman keracunan nutrisi sehingga tidak akan dapat menyerap dengan baik. Bahkan efek buruknya tanaman akan mati. Jadi di dalam hidroponik, pengendalian dan pengaturan nutrisi sangat penting. Sistem hidroponik secara khusus mengupayakan bagaimana sih cara menghasilkan tanaman yang lebih berkualitas tanpa tergantung dengan kondisi tanah. Tanaman yang dihasilkan lebih tahan lama dan tidak mudah layu. Pada hidroponik sendiri nih, terdapat berbagai sistem yang dapat digunakan. Ada 3 sistem hidroponik yang populer digunakan di Indonesia, yaitu sistem sumbu atau wick system, sistem DFT atau deep flow technique, dan sistem NFT atau nutrient film technique. Di sini kita akan bahas satu persatu bagaimana sih ketiga sistem populer tersebut bekerja. Yang pertama adalah hidroponik sistem sumbu atau wick system. Di sini merupakan sistem hidroponik yang paling sederhana. Dikatakan sederhana karena wick system ini tidak perlu menggunakan instalasi dan listrik dalam budidaya. Sistem sumbu dapat dipraktekkan pada skala rumahan atau hobi karena menggunakan alat dan bahan yang cukup mudah untuk didapatkan. Wick system ini menggunakan kapilaritas dengan kain flanel untuk membantu nutrisi diserap ke akar tanaman. Kemudian yang kedua ada hidroponik NFT atau nutrient film technique. Nah, NFT ini merupakan sistem hidroponik yang menggunakan sistem sirkulasi nutrisi. NFT mensirkulasi aliran nutrisi tipis atau serupa dengan film. NFT bertujuan agar tanaman mendapatkan nutrisi, air, dan oksigen secara bersamaan. NFT cukup efisien karena penggunaan aplikasi air dan nutrisi yang bersamaan dapat menghemat tenaga kerja dan juga waktu. Kemudian yang ketiga adalah DFT atau deep flow technique. DFT ini merupakan sistem hidroponik yang mensirkulasi air dan nutrisi dengan menggunakan metode genangan. Sirkulasi DFT dari tandon ke seluruh akar tanaman dikembalikan lagi ke tandon untuk disirkulasikan lagi ke akar tanaman. Genangan ini bertujuan untuk membuat akar tanaman terendam air dan nutrisi sehingga tanaman mendapatkan kebutuhan unsur hara dengan baik. Nah, untuk sistem DFT dan juga NFT ini hampir sama. Namun yang menjadi pembeda adalah pada sistem DFT terdapat genangan air. Jadi ketika listrik mati dan pompa tidak dapat berfungsi, pada sistem DFT ini masih memiliki cadangan nutrisi yang bisa digunakan oleh tanaman. Nah, lalu gimana sih tentang aquaponik? Aquaponik ini merupakan metode budidaya ikan yang sekaligus dapat menghasilkan tanaman. Secara kasat mata nih, sistem ini hampir mirip dengan hidroponik, hanya saja ditambah dengan budidaya ikan. Dalam sekali produksi, aquaponik dapat menghasilkan 2 produk sekaligus, yaitu hasil panen tanaman dan hasil ikan. Ikan dipelihara dalam kolam yang akan menghasilkan bahan sisa berupa kotoran yang berbentuk bahan organik.
Bahan organik ini sangat beracun bagi ikan apabila terdapat dalam jumlah yang banyak sehingga perlu disingkirkan. Akan tetapi nih, bahan-bahan ini sangat baik dan dibutuhkan oleh tanaman sebagai nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Jadi zat organik yang ada di dalam kolam ikan kita pindahkan ke tempat budidaya tanaman sehingga akan diserap oleh tanaman. Unsur-unsur organik yang ada di dalam air telah diserap oleh tanaman sehingga air menjadi bersih kembali. Kemudian air dialirkan kembali pada kolam ikan sehingga habitat ikan akan menjadi kembali baik dan ikan akan tumbuh dengan lebih optimal. Kalau kita lihat secara mendalam nih, kita dapat lihat bahwa secara sistem terdapat perbedaan mencolok pada sistem pemberian nutrisi tanaman. Pada sistem hidroponik, kita perlu memberikan nutrisi secara langsung kepada tanaman dengan cara melarutkannya kepada air, sehingga kita perlu mengeluarkan biaya lebih untuk membeli nutrisi hidroponik. Sedangkan pada aquaponik, kita tidak perlu lagi menambahkan larutan nutrisi pada tanaman karena nutrisi sudah dipenuhi dari kotoran dan urin ikan. Jadi kita dapat menghemat biaya sekaligus kita akan memperoleh hasil tanaman yang organik. Secara hasil, aquaponik dinilai lebih efektif karena mampu menghasilkan dua produk sekaligus, yaitu tanaman dan ikan, sedangkan hidroponik hanya menghasilkan tanaman saja. Akan tetapi, kedua sistem ini sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan sama-sama masih dikembangkan hingga nantinya diharapkan memperoleh hasil yang optimal. Pertimbangan untuk memakai sistem hidroponik atau aquaponik dikembalikan terhadap praktisinya masing-masing karena kedua sistem ini memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Semoga video ini bermanfaat. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke teman-teman kamu lainnya.